Hai, selamat pagi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan penyesuaian diri individu. Adapun nama-nama dari kelompok 11 ada George, Gresita, Ipa Sinaga, dan Jonathan. Penyesuaian diri individu. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Adapun penyesuaian diri individu menurut para ahli. Yang pertama ada Sneijder tahun 1964 mengatakan bahwa penyesuaian diri atau adjustment adalah suatu proses di mana individu berusaha keras untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan dalam diri, ketegangan, perasaan frustasi, dan konflik secara mandiri dengan tujuan untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan di mana individu tersebut itu tinggal dengan tuntutan yang ada di dalam dirinya. Yang kedua ada Mapiare tahun 1982 mengatakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu usaha yang dilakukan seorang individu agar dapat diterima suatu kelompok dengan cara mengikuti kemauan kelompok tersebut. Yang ketiga ada Calhoun tahun 1990 bahwa penyesuaian diri didefinisikan sebagai interaksi yang berkelanjutan dengan diri sendiri, yaitu apa yang telah ada pada dirinya setiap individu mengenal tubuh, perilaku, pemikiran, serta perasaan terhadap orang lain dan dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, ada Haber dan Runyon tahun 1984 mengatakan bahwa penyesuaian diri merupakan proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dan lingkungannya. Berdasarkan pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah tindakan yang dilakukan individu untuk menyesuaikan diri atas tuntutan dari dalam dirinya sendiri dan tuntutan yang diterima dari lingkungan sekitar sehingga mencapai keselarasan kehidupan. 2. Aspek-aspek penyesuaian diri. Sneijder tahun 1964 mengungkapkan bahwa penyesuaian diri meliputi aspek sebagai berikut. 1. Pengakuan atau recognition. Pengakuan adalah menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Dalam hal ini, menurut Sneijder, individu harus mampu menerima hak-hak orang lain yang berbeda dengan dirinya untuk menghindari terjadinya konflik sosial. 2. Partisipasi atau participation. Partisipasi adalah melibatkan diri dalam berelasi. Setiap individu harus dapat mengembangkan dan memelihara sebuah hubungan persahabatan. Individu yang tidak mampu membangun relasi dengan orang lain dan lebih menutup diri akan menghasilkan penyesuaian diri yang buruk. 3. Persetujuan sosial atau social approval. Persetujuan sosial adalah minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain, di mana individu dapat peka dengan masalah dan kesulitan orang lain di sekelilingnya serta bersedia memberikan bantuan untuk meringankan masalah. Yang keempat ada altruisme atau altruis. Altruisme adalah memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Individu yang harus mengembangkan rasa saling membantu dan mementingkan orang lain yang merupakan nilai dari penyesuaian moral yang baik. Yang kelima ada kesesuaian atau conformity. Kesesuaian adalah menghormati dan menaati nilai-nilai integritas hukum, tradisi, dan kebiasaan. Individu yang harus memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungannya. Walker dan Sir Dick
1984 mengungkapkan aspek-aspek penyesuaian diri di individu di lingkungan perguruan tinggi, yaitu 1. Penyesuaian akademik. Penyesuaian akademik adalah kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan perkuliahannya dan dapat mencapai prestasi akademik. 2. Penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial adalah kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri di lingkungan kampus, termasuk di dalamnya bagaimana individu mampu terlibat hubungan dengan orang lain di lingkungan kampus. 3. Penyesuaian emosional. Penyesuaian emosional adalah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan diri terhadap masalah emosional yang dihadapi di lingkungan kampus. 4. Kedekatan terhadap institusi. Komitmen adalah kemampuan mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan cara membangun kelekatan diri dengan kegiatan perkuliahan yang akan berpengaruh dalam keputusan untuk melanjutkan perkuliahan. Pada penelitian ini akan menggunakan aspek yang dikemukakan oleh Bagher dan Sirkik karena dianggap paling sesuai untuk subjek mahasiswa baru untuk melihat hubungan dukungan sosial teman sebaya dan loneliness terhadap penyesuaian diri mahasiswa baru. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. A. Menurut Schneider 1964, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri adalah sebagai berikut. 1. Keadaan fisik. Kondisi fisik seorang individu dapat mempengaruhi penyesuaian diri, sebab keadaan sistem kekebalan tubuh dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melakukan penyesuaian diri. Kondisi fisik yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri di individu mencakup hereditas, konstitusi fisik, sistem saraf, kelenjar dan otot, ataupun penyakit. 2. Perkembangan dan kematangan. Pada setiap tahap perkembangan, seorang individu akan melakukan penyesuaian diri yang berbeda-beda menurut kondisi saat itu. Hal tersebut dikarenakan kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi yang mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. Perkembangan dan kematangan yang dimaksud mencakup kematangan intelektual, kematangan sosial, kematangan moral, dan emosional. 3. Keadaan psikologis. Keadaan mental dan sehat dapat menciptakan penyesuaian diri dan baik pada individu. Keadaan mental yang baik akan mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan yang dapat didapatkan dari lingkungan. Faktor psikologis pada individu mencakup pengamalan, perasaan, belajar, kebiasaan, self-determination, frustasi, dan konflik. 4. Keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang damai, tentram, penuh penerimaan dan dukungan, serta mampu memberi perlindungan merupakan lingkungan yang dapat memperlancar proses penyesuaian diri pada individu. Faktor lingkungan mencakup lingkungan keluarga, rumah, dan lingkungan belajar. 5. Tingkat religiusitas dan kebudayaan. Religiusitas dapat memberikan suasana psikologis yang digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lain. Karena religiusitas memberi nilai dan keyakinan pada individu untuk memiliki arti, tujuan, dan stabilitas dalam hidup. Begitupun dengan kebudayaan pada suatu masyarakat yang merupakan faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku individu dalam bersikap. B. Powell 1983 mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri yang disebut sebagai resource, yaitu 1. Faktor internal. A. Kemampuan dan kekuatan fisik. Secara umum, kesehatan, tingkat energi, dan daya sembuh seorang individu sangat berperan dalam menghadapi persoalan yang sedang dialami. B. Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif seorang individu seperti kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan verbal seringkali membuat individu tidak membutuhkan bantuan
profesional dalam memecahkan masalah dalam hidupnya. C. Minat. Minat dapat berfungsi sebagai buffer atau penahan yang bisa meminimalkan dan membantu individu dalam mentolerir ketegangan yang disebabkan oleh permasalahan yang sedang dialami, sehingga dapat membantu pertahanan penyesuaian diri individu. D. Impian. Impian dapat berupa cita-cita, tujuan hidup ataupun persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Dengan memiliki mimpi, maka individu dapat memusatkan diri untuk tetap bertahan menghadapi permasalahan di hidupnya dan merasa bahwa yang dilakukan adalah berharga. E. Keyakinan. Keyakinan adalah yang diyakini seorang individu lebih berkuasa daripada dirinya sendiri, bisa berupa agama ataupun tradisi. Dengan memiliki sebuah keyakinan, maka individu akan selalu memiliki harapan dan tempat bergantung yang membuatnya selalu bertahan dan berjuang. 2. Faktor eksternal. A. Kemampuan ekonomi dan lingkungan. Kemampuan ekonomi dan lingkungan termasuk ke dalam biaya, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta informasi-informasi yang dibutuhkan. Ketersediaan dan kemudahan dalam memperoleh hal tersebut mempermudah individu dalam menyelesaikan masalahnya. B. Kerja. Bekerja dapat membantu seorang individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bergaul dengan orang lain atau memiliki hubungan pertemanan, dan membuat dirinya merasa mampu melakukan sesuatu yang berharga bagi dirinya sendiri. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri menurut Sanders tahun 1964 bahwa terdapat faktor-faktor seperti keadaan fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan psikologis, keadaan lingkungan, serta kebudayaan dan tingkat religiusitas. Sedangkan menurut Powell tahun 1983, faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal berupa kemampuan dan kekuatan fisik, kemampuan kognitif, minat, impian, dan keyakinan, serta faktor eksternal yaitu serta kemampuan ekonomi dan lingkungan dan juga kerja. Pada penelitian ini akan mengacu pada faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri yang dikemukakan oleh Sanders, khususnya dilihat dari keadaan psikologis yaitu loneliness atau kesepian, serta mengacu pada keadaan lingkungan individu yaitu dukungan sosial teman sebaya yang diterima. Demikianlah presentasi dari kelompok 11. Terima kasih.